Dokter muda yang sangat unik, penampilannya yang nyentrik serta lantang dalam bersuara untuk penanggulangan COVID-19 di berbagai media membuat dirinya menjadi dokter muda yang sangat terkenal dan kontroversial. Ia juga sukses di bidang jasa cuci sepatu hingga punya 76 cabang. Inilah Behind the Wheels bersama Dr. Tirta. Waduh, mantap dok, udah lihat-lihat nih. Iya. Jadi cabang keberapa dok? Puji Tuhan sih ke 74 yang ini. 74. Iya. Luar biasa. Kita lanjut ngobrol di bawah dok. Oke, gas. Ya. Mantap dok. Aduh. Lihat keren nih. Thank you loh, Bro, jauh-jauh. Wah, justru saya emang penasaran nih, kan pengen tahu nih dokter Tirta nih udah terkenal banget kan kayak gimana sih orangnya. Iya. Dok, saya mau nanya nih, ini kan mobil nih kenapa nih pilih Mini Cooper ini Clubman nih kenapa? Jadi ada historinya. Kenapa tuh? Jadi kan papa mama kan aku orang biasa. Jadi dari dulu aku kelahiran 91. Pas dulu aku kecil. 91. 91 aku. Waduh. Jadi Sekali ya. kan dirimu juga. Saya kan lebih tua. Oke. Terus Jadi pada waktu itu memang kita pas aku masa kecil aku koleksi diecast. Pada waktu itu nggak mampu yang beli Hot Wheels, jadi yang biasa-biasa aja lah. Salah satu apa yang aku suka hampir semua wagon. Datsun 510 yang Fire Thunderbird, terus habis itu Mini Cooper wagon, terus Clubman tapi yang R series, terus habis itu BMW wagon tapi yang E39 Tour. dari tahun berapa mulai koleksi? Kalau nggak salah, aku pas kelas 5-6 SD. 5-6 SD ya. Ya, terus akhirnya nurun ke anakku sekarang. Oh gitu. Ya, pada waktu itu kan papa mamaku cuman, ya puji Tuhan lah, alhamdulillah aku karyawan bank biasa lah. Ya. Cuman kan namanya mimpi kan pasti pengen. Iya. Papa mama karyawan bank dua-duanya. Ya, dua-duanya karyawan bank, mantan dosen. Mantan dosen. Ya, bela-bela teller sama bagian admin. Dan memang aku kuliah sekolah anak tunggal, sekolahku beasiswa, dan ketika ada rezeki memang ya aku suka ya suatu saat aku harus bisa membeli salah satu wishlist. Nah, tiba-tiba Gopar kan pernah ngepost ini. Terus pas aku tembung istilah orang Jogja, ternyata udah lari nih mobil ke Kenzi. Orang lain lagi ya. Oke. Si Kenzi akhirnya aku ambil. Alasan utama aku ngambil ini adalah nih wagon. Dan dia masih generasi R56. Sebelum diambil alih sama BM, yang akhirnya sudah berubah semua. Terus kedua dia fitmentnya Gopar bagus banget. Ya udah dari itu akhirnya wah ini sesuai dengan masa lalu nih. Sebenarnya ada satu wishlist tuh R53. Belum dapat. Belum, tapi yang manual ya. Terus yang berikutnya ya suka ternyata PR-nya banyak. Dari Kenzi PR-nya banyak, aku restorasi semua. Jadi hampir semua koleksiku semua Berapa lama itu dok? restorasi. Iya. Setengah tahun ada. Jadi pas aku dapat itu posisi kaki-kaki pelek doang yang utuh. Standar ada, cuman semua karet hancur. Oke. Jadi udah ganti semua. udah sama akhirnya di LIK aku tunap sampai stage 2, ganti intercooler. Audio kemarin hancur, jadi kabel-kabel kayak kemakan gitu. Karet-karet hancur, kaca retak. Terus Ini mobil hancur semua bekas kerusuhan apa? nggak ngerti aku nggak ngerti yang pemilik sebelumnya kayaknya memang sudah, kalau kata Gopar memang sudah waktunya. Kaki-kaki, terus transmisi, oli, sampai turun setengah mesin, audio, remuk, sama cat ulang semua. Tapi catnya kan dulu monoton, jadi dibuat all navy. Sekarang aku balikin kayak normal. Oke. Nah dokter kan nih katanya seorang kolekdol. Itu apa artinya tuh? Maksudnya? Kolekdol itu jadi kita membeli mobil yang bekas dan PR-nya lumayan banyak. Terus habis itu kita koleksi, kita pakai, kalau ada yang nawar kita lepas. Oh gitu, semi pedagang ya? Iya, tapi cocok-cocokan. Tapi rata-rata yang ku jual nggak pernah laba. Oh gitu, malah rugi? Labanya laba make aku milih. Oke, tapi nggak rugi. Ya, nggak rugi. Alhamdulillah sih nggak rugi. Nah, mobil yang pertama kali dokter Tirta beli itu apa tuh? E30. E30 BMW? Iya, E30 tahun 89 yang American Muscle, depannya besi. Kenapa waktu itu milih mobil itu?
Pada waktu karena suka catatan si Boy. Karena catatan si Boy. Iya, terus yang masih penasaran tuh dulu aku sempat jual satu mobil kesayanganku si Yaris Pak Pau. Itu aku jual untuk modal toko. Modal toko, Susanker yang di Jakarta. Tokonya jadi, mobilnya pengen beli lagi, ya keluar Yaris GR. Mau PO udah habis, ya kita tunggu aja risalnya kayak apa. Terus habis itu baru datang yang ini. Iya. Tadi dokter bilang mobil nggak bisa diupdate tuh. Kenapa emangnya nggak bisa diupdate? Update aja biasa dong. Sebenarnya karena netizen sih. Jadi awal mula dulu aku pernah update beberapa kali 2018. Ya netizen akhirnya malah yang hobinya pamer sekarang. Jadi beda kayak penerimanya beda. Tapi ketika orang lain update, netizen yang sama respect. Ah ya udahlah, sejak saat itu biarin aja, emang pusing amat netizen nggak pusing makan. Ya bener sih, cuman tetep aja kayak malah saya ada komen kayak ganggu gitu loh. Aku tipikal yang kalau ada komen, kalau misal hujatan masih biasa aja. Tapi kalau ada yang ngomenin barang, mereka suzon. Ini pasti apa nih, pasti apalagi semenjak pandemi, orang bilang dari sales covid, males tuh di situ. Padahal kan kita ya dari toko juga ada, dari bisnis juga ada. Untuk toko ada apa nih 76, toko sepatunya 8, pabrik 2 ya. Logikanya pasti bisa beli. Nah, mobil ini sendiri nih, ini penggunaannya untuk apa nih? Untuk hari-hari atau? Ini kan sebenarnya sama Gofar untuk fitment sudah lumayan rendah ya, ceper ya kalau orang bilang. Dia pakai coilover, terus keras dong. Ya lumayan, ludak-ludak terus peleknya race. Terus dulu sempet bannya si Advan, cuman karena terlalu licin, aku ganti si Michelin karena aku buat ini harian. Gofar tuh nggak tega buat ini harian. Wah, aku tega-tega aja. Ini jadi udah pakai harian. Harian di Jakarta. Soalnya seru aja dan aku nggak mau pakai kaca film, jadi biar orang tahu interiornya. Sebenarnya kayak gini-gini dokter pengen punya supercar nggak sih? Ada keinginan nggak sih? Dulu ada. Ya. Tapi kalau kita sebut supercar ya masih suka Gallardo ya. Gallardo ya bagus, cuman sekarang Huracan jauh lebih enak setirnya. Jauh sekali. Kalau Gallardo itu bukan karena apa-apa, karena di Most Wanted itu paling enak Raja Keempat. Gitu. Kan dokter nih kan apa sih, kalau sebagai dokter kan biasanya ya kalau nggak di satu ruangan di rumah sakit, kalau nggak praktek sendiri kan begitu. Ya nggak tatoan. Iya, sekarang nih dokter Tirta nih tatoan, terus ya gayanya begini nyentrik begitu kan. Ini sebenarnya positioning yang mau dibangun tuh apa nih, dan mau jadi gimana yang dibangun? Filosofi awal mulanya itu adalah ketika aku di tahun 2013-15 aku selesai koas. Nah di situ ada dosen-dosenku yang dia tuh namanya Dr. Tejo. Dia spesialis ortopedi. Dia itu keker banget. Terus kalau operasi pakai lagu Metallica. Sumpah, naik tuh pakai Dyna dia. Terus itu kayak nge-brainwash kan. Ternyata dokter asik gitu loh. Terus dia pasien-pasien nerimanya bagus banget. Nah yang nomor 2, ketika aku dinas di rumah sakit UGM, aku ketemu dokter Mahatma, tuh rambutnya warna blonde. Padahal cowok tuh, keren lihat ya dokter TAT. Sama aku dapat beberapa kabar ada seniorku di Bekasi, tatonya naga bos. Wih, oke. Nah dari situ kan ke-influence. Ternyata, wah aku kan sering komunitas ya, jadi aku sering nongkrong di sana mari. Apalagi di Jakarta dulu aku sempat tidur di Bulungan. Sewa ruko, uangnya habis, tidur di Blok M, aku tidur di emperan ya. Nah saat itu ternyata pasien itu takut, namanya white coat phobia. Jadi kalau lihat jas putih, dia tensinya udah naik, phobia. Nah aku menjembatani gimana si pasien ini nggak takut sama aku. Malah lebih takut dong banyak tato. Nggak, malah kalau mereka malah bingung, ini dokter apa bukan. Jadi mereka bisa bisa jujur. Dia curhat mengenai ini. Jadi dokternya mana? Saya dokternya. Wah kan, jadi ketahuan ada orang itu sakit ternyata bukan karena dia sakit, tapi karena dia kangen sama anaknya, ibu-ibu, dia nggak pernah ketemu, akhirnya kepikiran, jadi stres, jadi sakit. Itu ada di puskesmas. Jadi kenapa saya seperti ini? Karena positioningnya adalah saya pengen pasien tuh lebih terbuka. Karena dokter yang pinter tuh banyak, tapi dokter pinter yang bisa ngomong tuh dikit. Nah kita positioningnya kan kalau misalkan pasien nggak mau jujur di anamnesa, ya kita nggak bisa ngobatin dong. Iya. Jadi sebenarnya mau salahin juga salahin dosennya, karena kan terinfluence dari dosen. Ya benar sih. Iya benar ya. Ya kalau dari sini malah sekarang adalah masyarakat akhirnya paham, ternyata dokter tuh kayak dokter Tita tuh banyak. Dan dokter itu nggak harus ada 2 juga, dokter klinisi sama non klinisi. Klinisi itu menyentuh pasien, kalau non klinisi epidemiologi, terus manajemen rumah sakit. Nah kalau saya masih nyentuh pasien di Kartika Pulau Mas yang kedua.
Masih nyentuh pasien. Terus kedua, saya sekarang malah fokusnya ke telemedicine. Jadi saya buat platform pelayanan kesehatan gratis. Pakai aplikasi? Enggak, WA aja. WA saya tuh nomor 2 di Google. Oh begitu? Jadi saya nggak ada sembunyi-sembunyian, jadi WA saya tersebar di Google, orang kontak saya, dan tiap hari itu 600 sampai 700 pasien. Balesin sendiri? Sendiri. Itu have fun-nya di situ. Oh begitu? Terus dicas dong ke pasien tersebut? Nggak, gratis. Ternyata mereka tuh lebih seneng, tapi saya nggak. Kalau ngeresepin harus area Jakarta atau Jogja. Resepnya dikirim? Resep fisik dan dikirim atau difoto. Kalau saya daerah itu saya nggak berani. Gimana kalau nggak dapat duit bagaimana? Bener-bener? Ya dari bisnis. Oh gitu ya. Jadi itu benar-benar gerakan apa ya? Kepedulian sosial aja. Iya kan, influence-nya adalah saya kan udah dapat rezeki dari bisnis. Pada waktu itu saya mikirnya adalah ya udahlah saya melayani masyarakat demi pelayanan aja. Itu mulai kapan dong? Kalau telemedicine udah lama sebenarnya. Cuman dulu tuh sehari cuma 20 30, sehari 20 30. Puncaknya itu ketika pas pandemi, sehari bisa 100 100 100. Nah, pas kemarin gelombang 2 kan banyak meninggal saat isoman. Saya buka call center sehari 1.600. Gimana balesinnya dong? Saya bagi, jadi baginya tuh tiap 3 jam sekali. 3 jam kita tandain semua, kita data, airplane, kita analisa, balas, istirahat, airplane gitu. Jadi bisa pas waktu tanggal 22 Juli sampai tanggal 22 Agustus, itu jam tidurku berantakan. Tapi kan sebagai dokter kita udah biasa jaga malam. Nggak ada asisten yang bantu itu? Ya kalau diagnosa kan nggak bisa pakai asisten. Yang bantuin cuman tim farmasinya Kartika Pulomas kalau wilayah Jakarta gitu. Kalau nggak ya udah. Dan uniknya itu adalah ketika data turun, itu WA ya emang turun. Jadi kita kayak seneng aja lihatnya. Apalagi ketika kita dapat balasan, aku sering capture tuh di Instagram, kesembuhan pasien itu kayak nggak bisa dinilai pakai uang. Jadi mungkin kita bisa dapat duit nih dari cuci sepatu, dari jualan sepatu. Cuman ketika pasien bilang, thank you dok, saya alhamdulillah sembuh. Itu segala hal yang membuat kayak, wah lega aku. Nah ini nih, figur seorang dokter Tirta nih, dari pengusaha, terus ada jiwa sosial, dan dokter lagi. Jadi dokter itu kan nggak gampang. Saya sendiri dokter overdosis, dokter DO. Nah saya mau tahu ini, apa sih pembelajaran hidup sejak kecil yang diajarkan orang tua bisa membuat figur seorang dokter Tirta seperti ini? 98 sih. Kenapa itu? Di Solo kan pada waktu 98 kerusuhan rasial, kantor mamaku tuh dibakar. Bang. Oke. Okay. Dan mamaku loncat dari lantai 2 saat itu, pulang lost kontak. Saat itu aku kecil, aku keliling sama... Ini baru 7 tahun dokter? 8 tahun? 8 tahun aku. Iya 7 tahun lah, 7 tahun menuju 8 tahun. 13 Mei itu aku masih ingat. Saat itu aku keliling sama tetangga papaku, besok harinya. Aku ngelihat 11 orang tuh terpanggang di Matahari Singosaren. Nah dari situ aku ngerasa kayak, saat itu kan aku ngerasa kalau dibakar belum tahu ya. Hasil biasa, baru tahu ketika SMP, ternyata itu kerusuhan rasial. Nah saat itulah aku ngerasa kayak, wah pengen jadi dokter aja. Otopsi pengennya saat itu, sama pengen bedah. Dan itulah yang menjadikan aku beasiswa terus, sampai akhirnya keterima. Aku dulu keterimanya bukan FK UGM, keterima 3 aku, FK UGM, FK 4, FK Undip. Begitu banyak keterima? Iya, FK semua. Ngetes semua dong lo kayak gitu? Iya, 3 yang FK Undip, jalur prestasi keterima. FK UGM Mutul keterima, FK 4 keterima. Aku milih FK UGM karena gedungnya keren dan Jogja aja penasaran. Nah di Jogja tuh ngubah paradigma. Aku pikir dokter itu kuliah, kerja, beres. Ternyata enggak. Di situ kita kan dilatih mentality kayak Sumpah Dokter, 5-star dokter. Mentality UGM itu kayak apa. Ternyata kuliahnya lama. Terus aku nyambi usaha. Sampai akhirnya aku terstigma ya. Udahlah praktek aja. Akhirnya aku memperbaiki komunikasi. Di puskesmas suka ngerawat orang. Di 2013 aku ikut relawan BPBD. Itu pertama kali aku relawan buat mitigasi bencana tanah longsor. Terus seria tuh, aku edukasi RT RW itu masuk koran tuh. Dan seneng kan kita lihat dusun-dusun paham mengenai tanah longsor. Saat itu aku suka. Oh suka nih aku, dah di situ aja. Jadi aku cuci sepatu, sisihkan pelayanan kesehatan panti asuhan. Berlanjut terus. Emang dari awal bener-bener mau jadi dokter. Padahal kan nih kalau dilihat, iya. Emang bener-bener sifat apa dari hati pengen. Iya, karena kejadian 98 itu kita ngelihat orang dibakar kayak seandainya gue dokter gue bisa nolong. Walaupun jiwanya nih kalau dilihat begini kan tatoan apa semua kayaknya rebel musik. Bebas, ya. Jadi pada waktu SMA aku juga band-bandan. Kalau nggak dokter aku udah dia filosofi. Pilihanku tuh cuma satu kalau di UTUL. Either lu keterima atau pilihan kedua. Pilihan kedua aku kosongin. Aku udah bilang apa-apa, kalau aku nggak keterima aku kuliah musik. Tapi pas kedokteran ada sempet di tengah jalan mikir kayaknya, waduh
susah nih atau apa. Tapi kan IP-nya tinggi ya dok ya? Enggak ya, justru karena itu malah aku bingung. Aku udah sibuk-sibuk aja tetap IP-nya 4 sampai semester 4. Jadi ya, dan ternyata aku lihat teman-teman kedokteran ya rata-rata IP-nya 4 semua. Jadi bagi aku ya, cum laude itu hal yang gampang. Karena dokter itu kita dikasih materi, kalau lu belajar, lu akan tinggi. Kalau orang yang nggak belajar, ya pasti akan rendah IP. Dan kalau lu IP-nya rendah, konsekuensi lu harus punya bakat lain. Kita harus punya bakat lain untuk kita perjuangkan. Kalau enggak ya, orang mau mandang kita apa. Nah kebetulan kan Om Rudi ada talent yang lain. Kalau aku memang suka. Kau suka dan akhirnya di semester 5 kan boring. Biasanya semester 5-6 tuh bosan banget ya hidup ya. Terus habis itu kayak ngerasa bosan, cuci sepatunya itu yang naik. Nah itu bagi waktunya gimana dok? Kita semester 4-5 aja udah setengah mati kuliah. Aku sering post tuh di medsos. Jadi bangun jam 7, terus kuliah sampai jam 12, terus jam 12 1 istirahat, 1-4 kuliah. Ya udah 4 sampai 7 itu cuci sepatu sama komunitas teman-teman. Di emperan udah pernah aku post, sering post. Emang emperan kos. Dan dari situ kan kita ketemu grassroots kan. Karena kan aku sering ngutang di Burjo, sering ngutang di mana. Sampai akhirnya ketika di Jakarta, aku udah punya toko tuh di Alkit sama di Alun-Alun Kidul sama di Kejayan. Nah ketika di Jakarta itulah change. Lu serigala di Jogja, tapi ketika di Jogja lu tuh biasa aja. Nah ketika di sana perhitunganku salah, aku sewa ruko uangku habis. Ya udah aku tidur di rukoku sendiri aja. Dari situ kita kan mulai komunitas. Nah ternyata ketika aku nongkrong, titik baliknya kenapa aku sebenarnya saat itu aku udah pengen pulang ke Jogja spesialis. Cuman titik baliknya adalah saat itu aku nongkrong di salah satu tempat yang lumayan happening di Jakarta. Diremehin, boleh-boleh diremehin. Aku masih ingat detail remehnya adalah satu dicap usaha musiman, dicap jawir yang akan sukses, rasial lagi, terus ketiga, lu tuh nggak akan sukses, paling 3 tahun lu akan pulang. Itu tahun berapa tuh? 2015. Aku masih ingat detailnya dan Sebenarnya belum terlalu lama ya? belum. Tim internal pun tahu, ngeremehnya tuh di depan mereka. Wah, orangnya sekarang juga Biasa aja? ya biasa aja. Pokoknya tongkrongan lah, jadi mereka ada culture lah, kalau di Jaksel tuh culture banget. Culture tuh kalau kita bilang ya tongkrongannya Jakarta Selatan tuh ya seperti itu. Untuk masuk aja dihina-hina. Nah itu motivasi lebih. Saat itu aku statement, aku nggak akan give up sampai tokoku di Jakarta nyembus 20. Biar mingkem nih orang. Gitu. Dan benar, aku buat di per 2019, tokoku udah 14. Harusnya 2020 tuh tokoku 25, aku udah tur 27 kota, tokoku 25, buat event 4, pandemi. Ini bisnis pertama yang dijalankan? Ketujuh. Pertama? Oh malah bisnis ketujuh? Bisnis pertamanya apa? Pertama aku jual powerbelet, jamonol, sama gadget, Blackberry. Remuk, terus aku tarik, itu labaring, terus aku jual sepatu, Macbeth, Nike, bekas-bekasan. Nah kalau kita bekas, otomatis kan customer pengen bersih. Cuci sepatu sendiri kan, buka jasa cuci Kaskus. Viral rata. COD-nya tuh di Circle K Zero sama Circle K 3 Second. Dia tuh daerah di Jogja. Sekarang ada investasi di saham juga atau di kripto atau di apa? Aku masih percaya di saham. Saham, ada saham. Karena ya kembali lagi, papaku sukanya long term. Jadi aku ya Investment nggak trading? bukan, aku investment. Investmentku ada 3, satu di orang. Jadi aku meng-hire beberapa orang yang potensinya kuat. Sumber daya manusia, investasi terbesar kita tuh adalah SDM. Kedua saham, investment. Ketiga UMKM. Jadi aku membeli beberapa brand atau perusahaan yang ini proper, aku investasi di situ. Atau aku beli dagangannya, beli sepatunya, atau aku chip in biar dia jadi pabrik yang kecil, mikro. Nanti kalau udah gede aku jual. Jadi kalau Pak Sandi, beliau jual beli perusahaan yang gede-gede, lewat Saratoganya, dari situ aku diajarin. Nah ketemu Pak Sandi itu ngubah. Beliau lah yang menyarankan, kamu kan ketemu UMKM banyak, yang bagus-bagus kamu beli, ketika lepas, kamu lepas. Dari situ ke influence. Ya dan sampai detik ini aku nggak pernah kredit bank. Semua cash? Cash. Wih, luar biasa. Makanya kalau pengen sih, itu alasan kenapa kok dokter Tita nggak mau beli mobil baru. Karena mau beli mobil baru tuh seru, storytelling, plastik baru. Tapi beli mobil bekas, restorasi, story-nya itu akan legend. Bahkan restorasinya tuh bisa lebih mahal daripada harga mobil ya. Restorasi ini tuh hampir 180 juta doang. Dan masih ada yang lain, belum kaki-kaki ini, belum ganti display dan kawan-kawan. Oke dok, nah pengalaman hidup udah banyak, usaha banyak, pengetahuan banyak, terus terkenal juga. Kayaknya nih populer dan elektabilitas bisa tinggi nih dok. Ada kepikiran nggak masuk Belum. politik atau jadi anggota dewan?
Filosofiku adalah kalau aku berpolitik, aku akan mengecewakan teman-temanku yang di grassroots. Kenapa? Politik kan justru membela mereka. Justru itu, kalau kata-kata aku sama temanku yang kita berjuang dari Jogja dan berjuang dari Jakarta, dari bawah adalah bersuara tuh nggak harus punya jabatan. Oh begitu. Bersuara itu adalah ketika kita memaparkan semua source yang kita punya. Jadi kan aku punya gayaku sendiri. Loh Dok, kemarin nyalon capres itu kan iklannya Ninja Express. Lu aja yang ngegoreng. Jadi kalau kita bilang adalah orang selalu berpendapat kalau mau bersuara lu harus jadi pejabat. Nah buktinya aku bersuara bukan pejabat. Jadi tetap nggak mau masuk ke... Belum, aku masih belum. Kemungkinan nggak? Nggak tahu, kita nggak tahu masa depan. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tapi Iya, sekarang belum. Masih have fun dengan cara ketemu sama teman-teman, buat event musik. Aku masih pengen buat event musik di banyak tempat. Dan aku selalu bilang ke anak muda adalah semua tuh udah proses. Kalau lu beli mobil bekas, gak usah malu. Mungkin mobil bekas lu pertama itu lebih berharga daripada lu minta sama orang tua. Keren lu bisa beli mobil E30 sendiri itu lebih keren. Gue lebih ngerasa keren. Corolla DX itu lebih ngerasa keren karena itu duit gue sendiri. daripada minta orang tua tapi dapat mobil baru. Dok, ini kan juga aktivis pencegahan COVID-19 nih di Indonesia, salah satu yang vokal untuk pencegahan COVID-19. Ada nggak sih yang ingin dilakukan untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia nih sekarang? Kalau dari aku sih aku berharap ada 3 hal. Dari pemerintah sih menyamaratakan informasi. Kelemahan Indonesia itu adalah informasi yang tidak sama rata. Kenapa? Hoax itu subur karena orang daerah tidak mendapatkan informasi secepat orang di kota besar. Sehingga akses mereka hanya grup WA. Di grup WA orang bisa menyebarkan berita secara liar. Nah, seandainya Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke mendapatkan akses informasi dan keterbukaan informasi mengenai COVID yang sama, hoax itu bisa dilawan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sistem rujukan bertingkat. Harusnya kita tuh mematangkan puskesmas. Jadi kalau ada orang gejala COVID, mereka nggak langsung ke rumah sakit, tapi ke puskesmas dulu. Kalau bagus, baru udah dirujuk. Kalau misalnya gejala berat, kalau gejala ringan ya dia tinggal rawat jalan puskesmas. Poin ketiga yang untuk COVID ini adalah mematangkan sistem database. Semama ini database kita tuh antara Kementerian ABCD itu nggak sinkron, Om. Itu alasan kenapa kok KTP A fotokopi, lu ngurus BPJS fotokopi lagi. Peduli Lindungin itu cermin baru untuk menyatukan semua. Tapi kan selalu ada kelemahan, masih bocor, nggak aman. Nah itu harus ditingkatkan. Jadi kedepannya moga-moga database semua kementerian itu sinkron. Jadi penanganan pandemi berikutnya ya enggak, atau bansos nggak perlu data ulang. Seandainya NIK kita tuh terdata dengan rapi, nggak ada yang korup bansos. Kan tinggal scan, oh lu nggak mampu, langsung bisa klaim. Tapi kalau sekarang fotokopi, surat domisili. Ini ada social security number lah. Ya. Oke Dok, ini ada quick question nih. Ya. Siap. Yang cepat nih. Ini dokter kalau disuruh pilih nih, mau jadi dokter atau pengusaha? Wah kalau suruh pilih ya, Iya. harus pilih. Harus pilih. Dokter aku. Tetap dokter. Tetap. Walaupun pengusaha kan ngasilin duit. Tetap. Dokter kan tadi WhatsApp gratis semua gimana? Tetap dokter sih. Tetap jiwa dokter. Oke. Dok, ini saya mau lihat dong dalamnya kayak apa dong. Boleh. Kita setir muter bentar ya. Boleh. Oke. Oke Dok, kita cobain nih mobil hasil restorasi ya. Iya. Widih, keren. Keren, udah lah lebih keren. Wah keren showroomnya. Loh enggak dong, ini kan bikinnya pakai passion. Iya, emang bener sih. Enaknya R tuh ini masih di tengah semua. Oh iya. Kalau jendelanya kan di sini. Kalau misalkan yang udah F kan di sini semua. Oh, itu yang udah berubah jadi BMW ya. Iya. Dok, ada pertanyaan dari Instagram nih, Dok ya. Kita mau nanya. Kita coba dulu nih. Coba dulu apa nih? Mental. Asik kan stage 2. Maaf ya. Asik. Maaf ya. Ini stage 2 nih ya. Iya, maaf. Oke, iseng juga nih Iseng, dokter. iya, Cobain iya. Tesla, Dok. Kalau Tesla, maaf, sorry itu bukan mental lagi. Hancur itu ya kalau saya pakai itu. Ngeri ya Tesla tuh, kenceng banget. Gimana Om? Oke Dok, ini ada pertanyaan dari Instagram ya. Siap. Ini jawabnya singkat-singkat aja. Siap. Dari Ali the Doctor 56 Wah, ini dokter nih. Bagaimana mengatasi pro kontra netizen untuk dokter? Waduh, itu pertanyaan yang berat sih. Berat ya? Ya udah jawabnya ringan aja. Pro kontra ya.
Iya. Pro kontra tuh sebenarnya gini, kalau di awal dulu kan aku sebenarnya sudah bahas eksis di medsos tuh, bukan eksis sih, maksudnya Iya. sudah mulai bermedsos dari 2013. Iya. Aku verified itu 2019 karena bahas brand lokal terus sama bahas kesehatan. Iya. Nah, pro kontra dari situ adalah di fase awal ketika aku masih impulsif, Iya. aku tanggapi semua yang kontra. Ternyata nggak ada habisnya itu. betul, ternyata nggak ada habisnya karena kita tuh nggak bisa ngebuat puas semua netizen. Nggak bisa. Nah, sekarang aku selektif. Ya udahlah, lu mau komen apapun tentang gua terserah lah. Soalnya apa? Kalau lu suka sama gua, lu nggak perlu bukti. Kalau Anda benci sama saya mau klarifikasi sekuat apapun, Tetep aja benci. tetep akan benci. Betul. Akhirnya saya memilih edukasi ke orang yang mau denger. Iya. Jadi perkara orang mau perang mau apa, ya udahlah, Iya. mau gimana gitu. Betul. Itu sih cara mengatasinya. Jadi lebih Benar. sabar, cooling down, dan ya pendewasaan sih lama-lama. Betul. Setuju banget. Berikutnya dari TNT Official TV 2020. Buset. Apa pula? Dok, tatomu nggak nambah maneta? Aduh, ini aja mau tak hilangin. Ini mau dihilangin? Iya, gara-gara kan Kenapa jangan dong? Ini apa sih naga, koi? Apa? ini naga, Naga. ini kembang teratai. Bang Teratai. Iya. Ini nih yang Jepang punya. Betul, ya. Iya, apa tuh? Yang ini kan monster-monster Jepang dulu ceritanya long sleeve full, tapi aku mulai ya pendewasaan lah, kayak sudah sering ketemu orang, ketemu klien. Enggak apa-apa ketemu orang Nggak. juga. Awal gara-gara anak, jadi si anakku tuh mulai gambar-gambar. Waduh, awal mula aku mau menghilangin kan, tapi kayak itu bilang udah kalau udah terlanjur nggak apa-apa gitu. Tapi nggak ada mau nambah jadi enggak ya, malah mau hilang. Malah mau hilangin, tapi ketika dihilangin nggak bisa. Kan bisa di laser. Nggak bisa. Di laser ini udah pernah main 6 kali, nggak bisa hilang, nggak bisa hilang, belas nggak bisa hilang. Jadi ya udah, mau gimana? Oke. Lanjut dari Muhsyarial S. Sneaker termahal yang pernah dibeli. Wah. Oh, sneaker termahal, Iya. Travis Scott sih, Air Jordan. Wih, berapa harganya? Berapa ya? 28 apa ya? Wih. Kalau sisa-sisanya entah kenapa aku bisa dapat yang steel deal. Steel deal tuh kayak dapat pas orang BU butuh duit, ya udah. Tapi sneaker kalau habis dibeli ya balik lagi kolektor. Enggak, kalau sneaker Enggak. rata-rata nyangkut. Oh nyangkut. Nyangkut tapi tak pakai. Aku tuh malah boxnya aku buang. Jadi aku udah tipikal pokoknya biar nggak ya, dijual. tipikal user. Oke. User kalau aku. Siap. Dari Sindar Bumi 12. Apakah kasus Covid saat ini akan ada tingkat kenaikan lagi? Kalau dari Indonesia sih entah kenapa kita harus bersyukur ya, Om. Iya. Jadi kalau kita sadar, Om, di Indonesia itu vaksinannya masih 40%. PPKM ya lu tau lah, Om, pas-pasan. Tapi uniknya Indonesia tuh di bulan-bulan ini positivity rate tinggal 1%. Iya, betul. Kan bingung ya, kok bisa gitu. Nah, Ya, kalau bingung ada dua, bener begitu atau Bener. Nah, bikin nih lucunya faktanya memang berkurang, Om. faktanya ya. Berkurang, dan yang WA berkurang, yang teman-temanku yang kerja di rumah sakit juga bilang berkurang. Iya. Nah, berarti ada kemungkinan ada kekebalan alami dong. Betul. Cuman jangan sampai lah kekebalan alami ini sampai terbukti, kan hipotesa nih. Betul. Sampai ini terbukti, janganlah kita euforia. Iya. Karena kalau kita euforia lagi, Desember pasti naik. Jadi lengah malah naik. Gelombang 3, soalnya kan kita sudah dipuji nih. Iya. Singapura naik, kita enggak. Malaysia naik, kita enggak. Nah, kita harusnya jangan sampai kita lengah. Kalau kita lengah, ya Desember kita bisa naik lagi. Nah, jangan sampai Desember kita naik. Soalnya kalau kenapa Desember diprediksi mobilitas tertinggi orang Indonesia itu akhir tahun sama Lebaran. Sama bulan 6 ya. Iya, betul, tepat sekali. Oke. Nah, lanjut dari Elmo Farera. Kenapa dokter Tirta merokok padahal notabene dia orang Nah, itu pergaulan. bergaul. Dan akhirnya pada waktu itu rokok yang rusak aku kan, bronkitis kronis, aku hancur lebur aku. Iya. Aku hancur lebur, terus rusak lah. Aku benar-benar kayak rusak paru-paruku, bronkitis kronis, dan itu yang ngebuat aku lumayan berhenti. Aku berhenti sampai berapa itu? Setengah tahun berhenti. Aku mulai kecanduan merokok kalau pengen, habis itu ya tetap closing dose. Sempat beralih ke vape untuk closing dose, lumayan menghentikan. Tapi secara pribadi mah sebenarnya Pengen berhenti karena ya nggak berguna dan edukasinya jadi jelek. Oke. Iya. Oke, terakhir. Arsena Vero 13. Dok, mungkin ini pertanyaan agak sensitif. Kan dokter dikenal sukses sebagai dokter dan pengusaha. Tapi katanya merasa gagal di rumah tangga. Kenapa itu, Dok? Harapan dokter untuk anak-anak dokter. Kapan dokter mau kawin lagi? Panjang bener nih nanyanya. Jadi itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini, aku itu termasuk orang yang nikahnya awal muda dan gagal rumah tangga apapun alasannya, bagiku tuh salah cowoknya.
Wih, gentleman sekali. Ya mau salah ceweknya. Salah ceweknya dong. Enggak, Oh, enggak. salah cowoknya. Kalau dari aku adalah salah cowoknya. Kita yang nggak bisa memanage emosi dengan baik karena kita kepala keluarga. Nah, cuman kan nggak ada istilah ada mantan anak, Om. Nggak ada. Ya, lu boleh gagal lah sebagai kepala keluarga, tapi lu harus ngebuktiin lu tetap kasih nafkah, lu tetap jadi bapak yang baik. Lu kok rujuk nggak bisa ya? Karena ada beberapa alasan yang nggak bisa. Apakah bakal kawin lagi sampai gua terbukti bisa mendidik anak gua dengan baik, baru gua berpikir untuk nikah lagi. Tapi udah ada calon belum sekarang? Udah ada. Oh, Cuman udah. kan calonku udah ngerti. Calonku pun udah ngerti yang sekarang dia memberi kesempatan aku untuk didik anakku dulu. Karena yang aku takutin kalau kita terlalu cepat semuanya, yang ada adalah anakku bisa membenci aku kan. Iya. Ya kita harus mendidik anak dulu dengan baik. Dan buat teman-teman semua sih, nikah itu bukan soal status kayak lebih cepat siapa atau ditagih orang. Nikah itu adalah intinya kalau lu belum bahagia tentang urusan dirimu sendiri, lu jangan pernah menjanjikan membahagiakan orang lain. Wih, bener sekali. Iya, luar Itu biasa. bahagia, dan itu nggak tergantung kaya apa enggak ya, tapi tergantung diri lu. Kalau lu gua udah bisa kok membahagiakan diri gua, ya lu siap janjiin kebahagiaan itu ke orang lain. Kalau lu nggak sanggup membahagiakan orang lain, jangan janji. Iya. Karena kalau lu sampai janji nggak bisa ditepatin, lu memaksakan pernikahan, lu bahaya. Karena apa? Ya lu mengambil anak cewek yang dididik orang, terus lu kecewain, ya lu yang salah. Itulah yang gue bilang, gue gagal jadi seorang kepala keluarga, tapi gue membuktikan gue tetap ada invest, gue didik, gue nafkain, gue rumah, itu nggak boleh lepas. Jadi Oke. buat lu yang udah cerai tapi lu ninggalin tanggung jawab ke anak, lu parah nih. Oke, luar biasa nih dokter nih. Gitu. Oke, itu udah habis pertanyaan Instagram. Saya ada pertanyaan nih. Apa Pak? Dok, ini dokter pencapaian udah banyak ya. Ya. Apa yang dokter lihat 5 tahun ke depan nih, dokter akan jadi seperti apa? Dokter Tirta ini 5 tahun ke depan akan jadi seperti apa? Karena video ini kita akan tonton 5 tahun lagi dan kita buktikan nih. Ini terbukti nggak nih apa pencapaiannya tadi wishlist. Jadi 5 tahun lagi nih apa? Ayo sebut. 5 tahun lagi. Ya, dokter Tirta harus udah punya apa misalnya? Kalau 5 tahun lagi itu aku si Susan Care itu sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Oke, itu Satu. satu 5 ya, tahun. 5 tahun lagi. Oke. 5 tahun lagi. Terus 2 aku udah selesai S3. Oke, itu 2. S2. Oke. Terus Apa lagi? Itu mah udah pastilah. yang nomor Sekarang aja nomor 1 udah di seluruh Indonesia. Iya, terus iya ya, kan? belum provinsi. Beberapa provinsi belum. Iya, udah lah kurang lebih. Terus- Ayo yang susahan dikit dong. Yang nomor 3 pengen punya tower sendiri ya. Pengen punya tower sendiri. Jadi 5 tahun lagi harus tercapai dong. Ya, tower yang dimana ada rumahku di tower itu. Gedung gitu ya, Ya, gedung tower, sendiri. ya kantor semua. Iya. Yang dokter Tirta punya kegiatan bisnis Iya. dan kesehatan di situ. Betul. Harus 5 tahun lagi. itu Harus. dan aku memfasilitasi anak muda yang punya mimpi untuk kerja di situ. Towernya berapa lantai? 40. Paling enggak aku ngasih 10-nya lah. Oh gitu. Biar bisa pajang nama Peng-Peng gitu. Oke. Jadi kalau ada tower Cipeng atau tower Peng-Peng PPNG ya itu towerku. Oh ya udah. Nih kalau nggak tercapai 5 tahun lagi dibully nih. Oh nggak apa-apa. Harus bisa. Harus bisa. Kan mimpi harus susah. Oh iya. Terus yang nomor 4, mimpi yang paling pengen dicapai ya, itu adalah aku membuat sebuah media platform di mana seorang dokter itu bisa menulis di situ, bisa sharing sama pasiennya. Online, Dan aplikasi. online tapi tidak meresepkan. Jadi ada kedekatan antara pasien dengan si dokter, sehingga kedepannya pasien ini nggak takut kalau dia nanti ke rumah sakit. Oh, tapi dokternya mana mau kalau nggak ada duitnya? Kalau cuma Nanti kita sistemnya bagi hasil. Tapi kan kalau baru nanya belum dapat duit. Nah ini kalau dibilang apakah dokter mau, nggak ada duitnya, semua dokter mau. Oh gitu ya. Iya. Itu yang nggak Makanya semua saya Pak. nggak jadi dokter ya. Karena gini, bagi dokter tuh yang pertama adalah kedekatan dulu sama pasien. Oh, Soal oke. rezeki nomor berikutnya. Nah di media itu selain itu aku pengen buat TV yang kayak Rans, Oke. tapi isinya kesehatan semua. oh iya. Itu cita-cita sendiri. Kalau Rans kan Iya. udah jadi nih. entertainment. Udah entertain, udah punya tim bola, tim basket. Tapi di satu sisi, aku pengen yang kayak gitu, pengen punya kayak Rans tapi kesehatan Kesehatan. semua. Mungkin segmented, tapi aku biar kita nggak ada pandemi-pandemi yang lain, jadi nggak bingung kena hoax. Iya. Nah, terus mimpi yang terakhir adalah aku pengen kan sekarang mobilku pecah-pecah. Ada yang di Jogja, ada yang di Solo, ada yang di Boyolali, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Iya. Harapanku adalah aku nemuin satu warehouse. Taruh mobil sendiri semua. Ya, jadi itu jadi museum. Jadi orang tahu ini perjalanan kita, ini mobil pertamaku, ini mobil keduaku, mobil ketigaku. Nah besok ketika anakku jadi orang, dia nggak punya itu mobil. Jadi Ya
Kalau nggak jadi orang baru boleh nyentuh. Jangan. Jangan. Ya intinya Kayaknya kalau jadi orang nggak boleh. Intinya adalah gini. Intinya kalau dia udah 17 tahun, aku nggak mau kalau anakku tuh pakai mobil yang aku kasih. Harus sendiri. Lu naik motor, lu naik transport umum. Galak bener dong. Harus, karena kalau enggak, aku yang paling kutakutin adalah kalau misalkan anakku terlalu wah Tirta, bapakku Tirta, aku takut dia jadi arogan. Iya. Aku nggak mau kayak gitu. Mungkin kita pengen yang terbaik ya. Ntar jadi kayak bapaknya lagi. Ya itu. Oh ya itu. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Oke. Ya, jadi banyak sekali cita-citanya ya. Harus punya tower ya 5 tahun ke depan. Harus punya aplikasi kesehatan yang bisa menampung dokter dengan pasien. Sekolah lagi, mau S3 ya. S3 pengen. Lalu pengen punya warehouse isinya mobil sendiri semua. Terus melengkapi cabang ke seluruh provinsi. Iya, oke. Ya, kita siap-siap bully kalau nggak tercapai. Ya, tapi kalau sampai tercapai, Itu itu bangga banget. luar biasa, keren nih. itu nyenengin banget. Jadi kalau dari aku sangat keren sih. Maksudnya sangat seneng. Soalnya kan aku ya maksudnya impian masa kecil sih.